Selamat sore ibu-ibu dan saudari-saudari, rekan-rekan kaum perempuan semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Ibu-ibu dan saudari-saudari dan rekan kaum perempuan semuanya, sebelum kita membaca, merenungkan dan firman Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bersemayam kerajaan sorga kudus, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu pada setiap kehidupan kami ya Tuhan hari lepas hari. Sehingga pada kesempatan kali ini kami masih dapat merasakan nafas hidup dan kami masih dapat diberikan kesempatan untuk memuji serta memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan kali ini kami juga hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau mau pimpin dan sertai kami. Engkau mau curahkan Roh Kudus-Mu turun ke atas kami. Engkau siapkan hati dan pikiran kami supaya kami dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Matius 9 ayat 20 sampai 22. Matius 9 ayat 20 sampai 22. Matius 9 ayat 20 sampai 22 akan saya bacakan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia, serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang membaca serta merenungkan firman Tuhan. Rekan-rekan kaum perempuan, tema kita dari hari ini adalah menghapus stigma buruk terhadap perempuan. Tema yang menarik tentunya karena pada bulan Maret ini juga kita masih dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia pada tanggal 7 atau 8 Maret yang lalu. Dan kalau kita lihat pada kehidupan saat ini, apakah masih banyak diskriminasi atau stigma buruk terhadap perempuan? Kalau mungkin saya lihat dari kehidupan pada saat ini, saya mendapati masih terdapat ketidakadilan yang terjadi pada perempuan. Seperti halnya mungkin ibu-ibu bisa atau rekan-rekan perempuan semuanya melihat-lihat kegiatan rekan-rekan perempuan atau kehidupan kita di dunia ini atau kehidupan sehari-hari kita, masih banyak terjadi ketidakadilan terhadap perempuan atau stigma buruk terhadap perempuan. Seperti halnya dalam bidang profesi, masih banyak atau tidak jarang juga pemimpin dari satu pekerjaan itu biasanya harus dipimpin oleh laki-laki. Dan menurut saya pribadi itu adalah satu ketidakadilan yang menurut kita kenal juga, itu adalah suatu ketidakadilan. Bahwa kenapa itu harus pemimpin itu harus laki-laki. Padahal kita ini sama, laki-laki atau perempuan itu sama saja. Dan mungkin juga banyak stigma seperti perempuan lebih kalau misalkan urusan pekerjaan fisik harus laki-laki. Akhirnya muncul stigma bahwa perempuan itu lemah. Saya kurang setuju dengan stigma tersebut bahwa perempuan itu lemah, karena
menurut saya perempuan justru lebih kuat ya, karena tanpa saudari-saudari sadari mungkin dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kepala keluarga atau suami, bagi yang sudah beristri, suami bekerja, biasanya istri hanya ditempatkan untuk pekerjaan rumah. Kalau kita tarik kembali dalam pekerjaan rumah atau sebagai ibu rumah tangga, mungkin kita akan berpikir bahwa kita atau perempuan itu sebenarnya lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Perempuan harus memikirkan pekerjaan rumah yang tidak sedikit, belum lagi harus mengurus anak-anak, belum lagi seringkali sosok ibu atau perempuan itu seringkali menjadi tempat curhat ketika seorang suami atau seorang figur ayah tidak ada di rumah. Yang menjadi pilihan utama adalah ibu atau perempuan. Akhirnya kita bisa lihat bahwa perempuan lebih dari satu memikirkan hal, bisa memikirkan hal lebih dari satu, dan itu bisa dijalani dalam kehidupan sehari-hari dan dapat berhasil melakukannya. Mungkin seorang suami atau laki-laki belum mampu seperti itu, mungkin, tapi mungkin keduanya bisa dilaksanakan secara bersamaan atau kita saling sharing begitu. Dan banyak lagi seperti ya tadi itu, kepala keluarga kenapa harus laki-laki, itu menjadi pertanyaan sih. Nah, mungkin itu juga menjadi titik balik bahwa dari konteks dulu membawa kita ke konteks sekarang bahwa laki-laki menjadi atau mendapatkan posisi di atas dari perempuan. Sebenarnya saya kurang setuju karena perempuan dan laki-laki itu sama. Seperti pembacaan kita pada hari ini, rekan-rekan perempuan, bahwa keberadaan perempuan seringkali tidak diperhitungkan atau tidak dianggap. Ini yang terjadi pada konteks pembacaan Alkitab kita pada saat ini, di mana pada waktu itu memang perempuan itu tidak terlalu diperhitungkan atau tidak dianggap. Belum lagi ketika seorang perempuan itu mengalami sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkan, itu perempuan tersebut akan mendapatkan stigma-stigma negatif. Mereka akan dianggap najis dan akan dijauhi atau dikucilkan oleh orang-orang di sekitarnya. Lebih lagi, mereka juga dilarang untuk datang ke tempat beribadah. Dan seperti yang kita lihat pada konteks sekarang, mungkin hal-hal itu sudah tidak atau sudah jarang kita temukan, karena pada konteks sekarang mungkin orang-orang jauh lebih menghargai sesamanya, atau perempuan jauh lebih dihargai. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada masih terjadi hal-hal tersebut tanpa kita ketahui ya. Artinya rekan-rekan perempuan, dari sini kita belajar bahwa dari pembacaan Alkitab kita pada saat ini, seringkali perempuan pada konteks waktu itu tuh mendapatkan stigma negatif, seperti perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun ini. Dia sudah menderita sakit penyakitnya selama 12 tahun. Ia sudah berobat ke sana kemari ingin sembuh, tapi tetap saja belum bisa. Nah, kebetulan ada Tuhan Yesus waktu itu sedang berada di daerahnya. Perempuan ini dengan penuh keyakinan bahwa kalau ia bisa menyentuh jubahnya itu bakal sembuh, itu akan sembuh. Di sini sebenarnya bukan jubahnya sih, jumbai jubah, mungkin ujung dari jubahnya atau rumbai-rumbainya itu kadang. Nah, mungkin itu dengan keyakinan ia bisa memegang Tuhan Yesus gitu, jubahnya, ia bakal sembuh. Dan ini menjadi kesempatan bagi dia. Dan kalau kita lihat juga
kita mungkin membayangkan ya, pada posisi perempuan yang mengalami pendarahan ini, dia sudah mengalami penyakit, ia juga harus menerima stigma buruk, harus dijauhi, harus dikucilkan, dianggap najis. Kalau kita bayangkan saja kita berada di posisi dia, kita sedang sakit, menahan sakit penyakit ini, harus juga ditambahi dengan stigma-stigma negatif yang harus kita hadapi gitu. Kamu tuh najis, kamu harus menjauh dari kita. Coba saudari-saudari, rekan-rekan kaum perempuan, bayangkan jika kita berada di posisi perempuan yang sedang mengalami pendarahan ini. Tentunya tidak mudah. Itu bukan hanya fisik, batin juga kita bakal kena lah gitu. Artinya di sini kita banyak belajar juga dari perempuan pendarahan ini. Apa yang bisa dipelajari? Yang bisa kita pelajari adalah apa yang perempuan itu tunjukkan. Apa yang perempuan itu tunjukkan adalah ia mendekati Tuhan Yesus dan menjamah jubahnya. Kita bayangkan lagi, saudari-saudari, rekan-rekan perempuan. Kita bayangkan saja dengan konteks pada waktu itu, di mana perempuan dengan stigma-stigma negatifnya dan perempuan yang sedang mengalami pendarahan itu dengan stigma negatifnya yang ia dianggap najis, ia yang harus dikucilkan, dijauhi oleh rekan-rekannya atau orang-orang di sekitarnya, ia harus datang mendekati Yesus, sedangkan waktu itu Yesus sedang menuju perjalanan ke Bait Allah. Kita bayangkan saja, sedangkan perempuan ini yang dianggap najis ini dilarang untuk datang ke Bait Allah. Kita bayangkan saja bagaimana perjuangan dia untuk mendekati Tuhan Yesus. Yang saya bayangkan ya, itu perempuan itu tuh entah didorong oleh orang-orang sekitarnya karena dianggap najis kan, entah diludahi atau tindakan-tindakan yang tidak mengenakan lainnya, tetapi dia bisa menjamah jubah Yesus. Artinya apa yang ditunjukkan dari perempuan ini adalah keberanian, perjuangan. Akhirnya perjuangan dia itu berdasarkan iman yang ia percayai. Iman yang tadi itu, bahwa ketika ia bisa menjamah jubahnya saja ia bakal sembuh gitu. Dengan iman percayanya itu, ia memberanikan diri untuk dapat menjamah jubah Yesus karena perempuan ini ingin sembuh, ingin sama dengan yang lainnya. Sama halnya seperti kita pada konteks saat ini, kita tidak ingin adanya pembedaan entah laki-laki atau perempuan. Karena pada dasarnya laki-laki dan perempuan itu sama. Artinya kita juga ketika ada perempuan-perempuan yang tidak diberlakukan secara adil, maka itu harus diperjuangkan juga gitu. Karena pada dasarnya kita sama seperti halnya perempuan yang mengalami pendarahan ini. Ia tidak ingin ia dianggap najis. Ia tidak ingin dikucilkan dari orang-orang sekitarnya. Makanya ia juga ingin sembuh. Ada kesempatan Tuhan Yesus datang dan dengan iman percayanya bahwa ketika ia bisa menyentuh jubah Yesus itu, ia akan sembuh. Jadi yang membuat kenapa perempuan tersebut ingin menjamah jubah Yesus, karena perempuan tersebut ingin sembuh. Berdasarkan iman percayanya itu. Seperti yang ditulis pada ayat ke-20. Ayat 21. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Iman percaya itulah yang membawa dia untuk menyentuh jubah Tuhan Yesus. Artinya
firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa ketika kita masih menemukan stigma-stigma negatif terhadap perempuan, kita masih menemukan ketidakadilan terhadap perempuan, hal-hal tersebut perlu diperjuangkan untuk mencapai keadilan. Hal tersebut perlu diperjuangkan untuk menghapus stigma-stigma negatif tersebut. Seperti halnya keberanian yang ditunjukkan oleh perempuan yang mengalami pendarahan ini, dengan iman percayanya, ia berhasil disembuhkan. Karena kalau kita bayangkan saja, Tuhan Yesus pada waktu itu tidak marah, justru Tuhan Yesus di sini berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itulah perempuan itu sembuh. Imanmu yang menyelamatkanmu. Artinya ketika kita masih menemukan ketidakadilan terhadap perempuan atau stigma-stigma negatif terhadap perempuan, kita harus meneguhkan iman kita. Kita tahu bahwa itu salah, maka kita harus menyiapkan hati kita dengan berani seperti perempuan yang mengalami pendarahan ini, dengan iman bahwa laki-laki dan perempuan itu setara dan tidak ada stigma-stigma yang harus dilekatkan terhadap perempuan. Karena dari kata stigma sendiri itu mengarah kepada sesuatu yang negatif. Artinya tidak ada harus yang dilekatkan lagi stigma-stigma terhadap perempuan. Karena pada dasarnya laki-laki dan perempuan itu sama. Akhirnya dalam firman Tuhan saat ini kita diingatkan bahwa ketidakadilan, stigma-stigma yang terjadi pada perempuan di dunia ini, pada kehidupan kita ini, dapat dilawan, dapat diperjuangkan. Kita harus melawan ketidakadilan tersebut. Kita harus berani melawan itu. Kita harus memperjuangkan keadilan tersebut, dan kita harus memperjuangkan menghapuskan stigma-stigma negatif dari diri perempuan. Dan itu semua berdasar pada iman percaya kita kepada Tuhan. Kita harus meneguhkan hati kita kepada Tuhan. Kita harus berani dan memantapkan iman kita kepada Tuhan. Walaupun pada perjalanannya nanti bakal banyak rintangan. Mungkin ada yang pro dan kontra, tetapi dengan iman percaya kita bahwa kita sedang memperjuangkan keadilan, kita sedang memperjuangkan untuk menghapus stigma-stigma yang melekat pada perempuan, Tuhan akan membantu kita. Tuhan akan menyertai kita dalam setiap perjalanan kita. Karena iman yang teguh akan mengantar kita kepada keberhasilan, akan mengantar kita kepada apa yang kita imani. Ketika perempuan tersebut mengimani bahwa ia bakal sembuh ketika ia menyentuh jubah Yesus, maka sembuhlah perempuan itu. Dan ketika kita mengimani hidup dengan keadilan dan tanpa stigma, maka kita akan hidup dengan keadilan dan tanpa stigma-stigma yang melekat pada perempuan. Demikian firman kita pada hari ini, dan saya akan mengantarnya untuk mendalami penghayatan dalam menghapus stigma-stigma yang terjadi terhadap perempuan. Saya akan mengantar penghayatan rekan-rekan perempuan sekalian dalam pertanyaan, keberanian apa atau hal apa saja yang bisa kita tunjukkan untuk menghapus stigma yang terjadi dalam perempuan ini dalam setiap kehidupan kita. Saya ulangi, hal keberanian apa yang bisa kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menghapus stigma negatif yang terjadi terhadap perempuan ini. Selamat menghayati, semoga kita selalu dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.